So, kita akan membahas krisis yang sebentar lagi akan datang. Dan di sini aku mau kasih tahu di depan, ini bukan niat saya untuk takutin Anda atau bikin topik ini jadi dramatis atau gimana. Niat saya cuma untuk memberikan data dan fakta yang sekonkret dan real sebisanya. Supaya Anda bisa sadar dan ambil persiapan yang menurut kamu sesuai untuk Anda. Tapi ini sesuatu hal yang kamu harus sadar. Ini bukan sesuatu hal baru. Krisis besar yang bikin banyak orang tiba-tiba miskin dan bahkan jadi bunuh-bunuhan. Ini aku bukan minta, bukan aku suruh, tapi ini fakta secara historis. Per 100 tahun ada nggak krisis besar yang bikin sampai ada negara perang negara lain, sampai bikin masyarakat bunuh masyarakat lain, yang resesi berat, krisis berat, yang bikin orang lupa hukum dan masuk ke hampir kayak hukum alam gitu loh, hukum hutan gitu. Ada nggak yang seperti gitu per 100 tahun? Kurang lebih yes. Dan kurang lebih kejadiannya itu di tahun 20-an pertama di setiap century, tiap 100 tahun. So, terakhir 1920s, akhir situ krisis. Ini sekarang 2020s mau berakhir, setelah itu krisis berat. Biasanya begitu. Nah ini aku bukan ngomong kepastian, tapi secara historis, pola ini terjadi terus-terusan nggak? Yes. Memang. Dan kamu sudah sadarin nggak sifatnya seperti apa yang akan terjadi, dan gimana cara persiapkannya, supaya Anda setidaknya bisa menghadapi dan kalau bisa, bukan cuma survive ya, bukan cuma tahan hidup, tapi bisa lebih maju dalam kondisi seperti itu. Itu yang sebenarnya kita mau membahas. Nah sebelum Anda rasa, oh ini sesuatu hal yang udah sering dibahas di mana-mana, ya, memang ini sesuatu hal yang kita udah bahas tahun kemarin, right? Di channelnya Mindstack, di 30 Juli 2024, ada video yang judulnya something like, ada krisis besar di 2029. Itu judul videonya. Di situ sudah aku gambarkan kurang lebih ada konsep fourth turning bla bla bla. Tapi intinya begini, kali ini aku mau approach dari angle yang lain. Kamu mungkin sudah pernah dengar bahwa yes, cuma ada maybe 4 tahun sisa untuk bisa maju, dapat uang sebanyak sebisanya biar bisa tinggal di tempat yang jauh dari manusia lain, bisa tanam makanan sendiri, bisa makan sendiri, you know. Bagian itu harusnya kamu sudah pernah dengar, kalau bukan dari channel Mindstack, mungkin dari tempat lain. Right, ini sesuatu hal yang sudah kita bahas bahkan dari 2023. Right. Kali ini aku mau menunjukkan dari sisi chart. Ini sesuatu hal yang belum aku pernah nunjukin. Dan di sini mungkin Anda jadi lebih sadar. Oke, so ini nanti aku screen record. Oke. Dan di sini kamu akan bisa lihat yang ada di layar saya itu grafisnya S&P 500 itu nilai saham Amerika atau indeks sahamnya Amerika, right? Dan ini chart yang ambil data dari basically dari dulu banget 1871, so 150 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan yes, memang grafisnya overall naik. Asal kamu sabar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun naik. Oke, itu udah clear lah. Oke. Di sini mau aku dalamin yang susah dilihat kalau gak ditelitiin. Waktu 100 tahun yang lalu, ada satu dekade yang mana semua orang jadi kaya cepat. Itu yang disebut kalau di Hollywood, di movies, disebutnya itu Roaring Twenties. Periode yang mana orang-orang, itu satu dekade yang mana Henry Ford mengeluarkan mobil Model T, semua orang bisa beli mobil murah, bisa hidupnya maju, saham naik, segalanya. Right? Periode itu enak, ada kenaikan grafis seperti gini. Semua orang jadi suka, senang, happy. Oke. Tahu-tahu 1930s, 1930-an crash besar yang kalau nggak salah Black Friday ya kalau nggak salah, right? Ada suatu hari yang mana pasar collapse-nya itu udah turun, pikirnya bagus buat beli, nope, lanjut dari $33 ke $4, penurunan hampir 90%. Dan untuk dari 1930s 1930 sampai 1955 baru harga recover dan break all time high baru di harga S&P 500. 25 tahun gak bisa recovery, lanjut cetak high baru atau harga tertinggi baru. Nah, kalau kamu beli pas di bawah ya santai-santai aja gitu loh. Santai-santai aja. Untuk yang sudah siap beli di bawah, krisis itu sesuatu hal yang disenangkan, yang diharapkan, yang dicari. Karena itu memberi harga yang kamu nggak bisa dapat 100 tahun ke depan lagi. Gitu. The best time, best deal, diskon terbaik seumur hidup. Itu muncul ketika ada krisis. Tapi mayoritas orang nggak seperti itu. Mayoritas orang udah dananya itu terikat ke sesuatu, bahkan nggak ada dana sama sekali untuk sikat. Hidupnya pas-pasan, gajinya sekian, biaya hidupnya hampir sekian, you know, pas-pasan banget. Dan meskipun ada kemampuan untuk nabung, you harus paham sesuatu hal. Zaman nenek kita, zaman kakek kita, 10 juta itu bisa beli rumah. Sekarang 10 juta mungkin nggak tahan 1 bulan satu keluarga di Jakarta. Nggak cukup. Paham ya? Itu yang namanya inflasi. Dan kalau kamu rasa kamu sudah punya banyak, 10M itu uang banyak menurut kamu, sorry. Itu nggak banyak. Itu seperti kayak zaman nenek kakek kita pikir 10 juta itu banyak. Kasih 20-30 tahun ke depan 10 juta nggak ada apa-apanya. Gitu loh. So,
Actually, yang harus kamu lakukan adalah income didongkrak setinggi sebisanya supaya ada dana yang ready buat serok. Nah, kalau kamu gagal melakukan itu, kamu harus paham imbasnya, penaltinya, konsekuensinya. Karena mayoritas orang, otaknya itu gak bisa mikir segitu jauh. Selalu tunggu sampai sudah terjadi panik tapi sudah telat. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Wong udah semuanya jebol, wong makanan susah dapat. Jangankan 3-4 tahun dari sekarang. Sekarang aja, hidup lebih susah nggak banding 2-3 tahun yang lalu. Gaji nggak naik-naik, penghasilan dari usaha kamu nggak naik drastis, tapi biaya hidup naik drastis. Kamu rasakan nggak itu? Right? Nah, bayangkan ini belum puncak masalahnya, baru mulai. Bayangkan, ini kita omong, bisa nggak terjadi bahwa pola yang sudah terulang kurang lebih per 100 tahun sekali, terjadi sekali lagi sekarang. Nah, siapa yang kamu mau tanya buat advice? Semua orang yang pernah tanganin dan hadapin zaman 1930-an. Ini kan aku udah tunjukin. 1930, drop dia ke samping, gak naik-naik lagi, gak bikin all time high baru sampai setelah Perang Dunia Kedua selesai. 1945 selesai, 10 tahun setelah itu baru, ya betul, naik dan gak berhenti, gak ada ramp, right? Kamu ada nggak kemampuannya untuk tahan, jangankan 25 tahun, 10 tahun ada kemampuannya nggak? Oh, gak ada untuk 10 tahun, 5 tahun ada nggak? 2 tahun ada nggak? Ini sesuatu hal realitas yang kamu harus bener-bener sadarin. Karena ini bisa terjadi ulang, jangan bilang ini nggak bisa. Dan kalau terjadi, biasanya apa yang terjadi? Mulai ada berantem. Perang antara negara atau perang antara masyarakat, civil war. You lihat di beberapa negara yang sudah mengalami hyperinflasi. Ini kita omong kayak, let's say, Argentina beberapa tahun yang lalu. Atau di Lebanon beberapa tahun lalu juga terjadi. Atau di Venezuela juga sempat terjadi. Setiap kali ada hyperinflasi, karena biaya hidup jadi segitu impossible. Gak bisa, beli telur aja juga susah, right? Ya orang udah lupa hukum. Bodoh amat, curi harus curi. Nah, ini aku bukan suruh kalian ya, tapi ini realitas secara historis memang seperti begini. Dan kalau sampai itu terjadi, orang lupa hukum, amit-amit. Semua orang Indonesia mesti baik-baik aja, mesti bisa kayak kekeluargaan, ada feelings, mesti bisa hormati masing-masing orang ya. Tapi kalau kita lihat historinya Indonesia aja, masih ingat 97 apa yang terjadi? Ini aku bukan minta terjadi ulang, bukan gitu, tapi hal seperti gini bisa terjadi. Dan baiknya itu begini, kalau kamu menganggap apa yang lagi saya sampaikan sekarang dengan serius, ya baiknya kamu ada persiapan. Dongkrakin penghasilan, cari tahu gimana caranya, work hard, berusaha keras, tapi berusaha secara intelektual juga, pakai sistem, pakai AI, pakai strategi, Dan kalau nggak sampai terjadi, wong kamu udah makin kaya, nggak ada ruginya, makin seneng. Itu kalau teori ini, krisisnya nggak terjadi sama sekali. Tapi kalau sampai terjadi, apa yang disampaikan sekarang dan tindakan yang Anda ambil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dari sekarang, bisa jadi menyelamatkan jiwa Anda, jiwa keluarga Anda. Ini aku ngomong secara skenario terburuk. Nah, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, yang pertama, cash flow, naikin cash flow. Entah itu kamu jual asetmu atau gimana, itu mungkin bisa opsi. Tapi the best option, dongkrakin bisnis, penghasilan. Okay. Sudah ada penghasilan yang lebih tinggi, okay. Nah, di sini tergantung skala. Kalau skala kamu sudah di level yang mana seperti saya, bisa ada pilihan mau campur aduk aset dan lain-lain. Salah satu jenis aset yang menurut saya belum dihargai sama masyarakat adalah aset lahan yang produktif yang bisa hasilkan apa yang perlu untuk hidup. Itu salah satu aset yang orang belum sadar berapa pentingnya. Untuk bisa akses air kapanpun, gak perlu tergantung PDAM. Untuk bisa generate listrik sendiri. Untuk bisa, sampai kayak potong sapi sendiri, that kind of life. Right? Orang belum paham itu berapa pentingnya. Right? Karena kalau kamu lihat 100 tahun yang lalu, 1930s, itu yang terjadi beneran. Petani-petani disuruh buang susu dan bunuh sapi tanpa dijual. Kenapa? Karena kalau dijual gak ada pembelinya. Kalau dijual harganya gak dapat harga yang bisa profit. Karena biaya produksi barang-barangnya itu kemahalan. Sehingga daripada dijual rugi, dibakar aja. Itu yang terjadi 100 tahun yang lalu. Sehingga supermarket kosong, orang harus ngantri, ngemis-ngemis, dapat makanan, food line gitu loh. Jadi benar-benar kayak ngemis, serius. Orang yang hanya 2 tahun sebelumnya, sebelum 1930s, 1939 itu kerja di kantor, lagi enak, lagi nyaman.
tahu-tahu jadi pengemis. Itu yang terjadi 100 tahun yang lalu. Nah, sejak 100 tahun, ada krisis-krisis lain yang udah pernah terjadi. Ini kalau aku keluarkan chart lagi, sempat di tahun 1970-an ada koreksi besar, terus itu dari 73 ke 81. 8 tahun nggak ada new all-time high. Itu krisis minyak. Waktu itu Saudi Arabia memutuskan mau naikin harga enaknya mereka, right? Krisis berat di situ. Terjadi lagi krisis di .com bubble, 1999, 99, right? Di situ butuh, sampai setelah 2012 baru ada all-time high baru, alright? So butuh berapa itu? 14 tahun. Setiap kali ada krisis berat, butuh dekade. Nah, bedanya di sini tapi, krisis-krisis tahun 70-an, tahun 99, gak ada mass crisis sampai orang bunuh-bunuh dan curi-curi dan lain-lain. Gak ada sampai seperti gitu. Tapi per 100 tahun, ada yang sampai collapse total. Nah, sudah ada cash flow. Kalau memadai, yes, lahan yang produktif. It's one of the ones yang itu gak bisa dihitung pakai duit, gak bisa dihitung pakai ROI. Tapi kalau sampai hal terburuk terjadi dan kamu harus bisa tahan hidup sendiri tanpa tergantung siapa-siapa, baru jadi sesuatu hal yang berharga banget. Karena uang sudah gak dipakai sebagai patokan. Uang udah gak ada nilainya. Tapi kalau kamu belum di situasi seperti itu, ya mau gak mau kamu cuma ada probably sampai 2029. Probably. Okay. Untuk bisa ngumpul dana sebanyak sebisanya. Dan itu bisa dari investment, masuk ke Bitcoin. Kalau pilihnya emas, bisa pilih emas, terserah, right? Bisa lewat jalur itu. Tapi the best way memang untuk bisa. So, yes, Bitcoin outperform semua aset 3-4 tahun terakhir ini. Ada yang argue 1 tahun ini emas yang outperform Bitcoin. Yes, tapi itu cuma time frame 1 tahun. Kalau kamu lihat time frame 3 tahun, mesti Bitcoin yang merajai. Okay? So, you mau pakai jalur itu untuk naikin kekayaan kamu, bisa. Okay? But kalau kamu tanya, mana itu jalur yang lebih efisien, lebih efektif? Sebenarnya di dirimu sendiri. Okay? Karena itu yang memiliki ROI yang paling tinggi di antara yang lain. Okay? Mau itu dari bisnis, mau itu dari strategi untuk bisa cuanin aset naik turunnya, right? Macam-macam cara. Itu yang harus difokusin. Karena konsekuensi kalau kamu abaikan pesan ini, ketika sudah panik, sudah telat. Harus sadarnya itu sebelum panik. Ini ibaratnya kayak gini loh. Kamu harus bayangin kamu di konser, lagi nonton siapa, terus kamu dapat bisik-bisikan, ada teroris masuk mau bom, ya kan? Atau ada meteor mau jatuh, mau hancurin stadion itu, terus semua orang mati. Right? Kalau kamu udah dapat bisik-bisikan ya, kamu gini, mau orang yang diam-diam keluar sebelum panik, udah keluar duluan, udah exit, atau kamu mau tunggu aja, itu cuma bisik-bisikan, tunggu bom meledak, atau tunggu meteornya udah kelihatan, semua orang panik, terus kamu harus buru-buru keluar di saat orang lain juga buru-buru keluar. Nasibnya itu kamu malah mati duluan, diinjekin orang karena orang pada panik, stampede gitu. Itu yang akan terjadi, dan itu yang kamu harus bisa setidaknya memikirkan possible terjadi, harus ada persiapan yang sesuai gitu loh. Nah, disitulah mungkin kamu jadi lebih sadar kenapa kok kita di dalam komunitasnya kita fokusnya itu untuk bisa stay ahead dari semua ini. Karena kita tahu 4 tahun dari sekarang most likely ada krisis berat seperti gini. Apa yang kita lakukan sekarang akan pengaruhi gaya hidup, kualitas hidup, pilihan kita 4 tahun dari sekarang. Tinggal kamu mau ambil keputusan apa saja sekarang. Tunggu sampai orang lain panik baru keluar, atau diam-diam persiapkan diri, mundur, keluar dari konser, aman. Paham ya? Ini sebenarnya follow up dari topik yang sudah pernah saya bahas. Juli 2024, tahun kemarin. Right? Tapi semoga pesan ini diingat dan ditaruh di hati dan take action. Bukan cuma denger swipe up, selesai. Karena ini udah bukan lagi omong urusan duit, tapi orang omong urusan jiwa juga. Okay? Stay safe guys. Semoga selalu dilindungi juga. Okay? See you next time.